Siapa nggak kenal dengan Arsenal, tim yang ditukangi oleh Mikel Arteta ini sudah 13 kali menjuarai kompetisi Premier League dan 14 kali Piala FA. Sayangnya dengan segudang trofi tersebut, The Gunners kian terpuruk, bahkan semakin dekat dengan zona degradasi. Ada apa ya? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Saat ini penggemar Arsenal tentu harap-harap cemas. Bagaimana tidak, tim kesayangannya kini makin dekat dengan zona degradasi Liga Utama Inggris atau Premier League musim 2021-2022. Dari klasemen sementara, The Gunners berada di peringkat 16 dari 20 tim yang turut dalam kompetisi bergengsi di Britania Raya tersebut. Hanya terpaut 1 poin dari Leeds United yang duduk di peringkat 17. Sementara 3 tim terbawah yakni Burnley, Newcastle, dan Norwich nggak bisa berbuat banyak karena sudah tenggelam di zona degradasi. Ketiga tim tersebut hanya mampu mengumpulkan 2 poin dalam 4 laga terakhir. Kondisi ini tentu memalukan mengingat Arsenal menyandang status The Big Six bersama Chelsea, Manchester United, Liverpool, Manchester City, dan Tottenham Hotspur. Dalam 2 musim terakhir, Meriam London memang membukukan catatan buruk. Klub bola yang terbentuk 134 tahun lalu itu selalu finish di peringkat ke-8 pada klasemen akhir Liga Inggris. Pada musim 2019-2020, The Gunners tertinggal 43 poin dari pemuncak klasemen akhir saat itu, Liverpool, yang juga anggota The Big Six. Kemudian pada musim 2020-2021, skuad Mikel Arteta kembali tertinggal jauh, yakni 25 poin dari peraih gelar Liga Inggris kala itu, Manchester City, yang juga bagian dari The Big Six. Kini laga Liga Inggris musim 2021-2022 sudah bergulir dan The Gunners selalu kalah tanpa gol. Bahkan mereka takluk dari tim promosi Brentford 2-0 pada laga pembuka Liga Inggris musim ini. Gak cukup sampai di situ, Chelsea juga berhasil menumbangkan Arsenal 2 gol dalam laga bertajuk Derby London. Dan lagi-lagi skuad yang berasal dari London Utara tersebut dipecundangi 5-0 oleh Manchester City pada pekan ketiga. Mereka baru bisa sedikit bernapas lega setelah menang 1-0 atas Norwich City akhir pekan kemarin lewat gol yang dicetak oleh Pierre-Emerick Aubameyang. Dengan torehan statistik tersebut, sebagian publik menilai Arsenal bakal terseok-seok musim ini dan kemungkinan terburuknya bisa berakhir di zona degradasi. Padahal dalam bursa belanja pemain belum lama ini, Meriam London sudah menghabiskan dana sebesar 2 triliun lebih. Duit yang gak sedikit untuk mendatangkan sejumlah pemain yang mestinya bisa membantu Arsenal. Meski demikian, anggaran tersebut rupanya nggak sesuai ekspektasi. Skuad asuhan Arteta masih terpuruk. Pandit dari Sky Sports, Paul Merson, bahkan memprediksi Arsenal bakal butuh waktu lama untuk bisa kembali bangkit dan bersaing secara konsisten di level The Big Six. Bahkan analisis dari Opta Joe menyebut jika penampilan Arsenal musim ini adalah yang terburuk sepanjang 118 tahun keikutsertaan mereka di Liga Inggris. Lantas apa yang membuat performa The Gunners begitu buruk? Padahal dari segi finansial, tim legendaris ini masih mampu membeli dan menggaji pemain. Sportskida memberikan analisis terkait merosotnya permainan Meriam London. Pertama, peran Aubameyang yang gak cocok. Dari penyerang tengah menjadi penyerang sayap. Bermain di sisi kiri lapangan membuatnya minim menerima suplai bola, sehingga jumlah tembakannya ke gawang pun ikut menurun. Padahal musim lalu, Aubameyang mencetak 22 gol di Liga Inggris. Kedua adalah keputusan Arteta mencoret Mesut Ozil dari skuad Liga Inggris dan Eropa Arsenal yang dinilai sebagai keputusan absurd. Sebab hingga saat ini dia gagal menyediakan sumber kreativitas di lini tengah untuk menggantikan Ozil. Dalam beberapa kesempatan, Arteta disebut-sebut lebih memilih formasi bertahan demi mengincar serangan balik cepat, terutama saat bertemu tim selevel atau di atas mereka. Namun strategi ini mengekang kreativitas pemain seperti Lacazette dan Aubameyang. Menjawab itu, Direktur Teknik Arsenal Eduardo Cesar atau yang lebih akrab disapa Edu dalam kesempatan wawancara dengan Sky Sports akhirnya buka suara. Dia menyebut hingga kini The Gunners belum memiliki starting 11 terbaik lantaran sejumlah pemain masih absen. Badai COVID-19 pun menjadi penyebab. Di sisi lain, kedalaman skuad Arsenal juga belum cukup bagus, sedangkan pemain cadangan belum bisa menunjukkan permainan yang baik. Lalu Arsenal juga disebut terlalu boros. Pada musim ini, The Gunners membelanjakan 165 juta euro atau setara 2 triliun rupiah lebih untuk mendapatkan 6 pemain baru seperti Takehiro Tomiyasu, Albert Sambi-Lokonga, Ben White, Martin Odegaard, Nuno Tavares, dan Aaron Ramsdale. Aksi jor-joran belanja pemain ini dilakukan lantaran Arsenal gak punya fondasi yang kuat. Dan selanjutnya adalah tekanan dari para fans. Edu boleh saja membela diri, namun di mata para penggemar, kinerja pria asal Brazil itu tengah mendapat sorotan tajam. Kendati begitu, Edu memastikan siap bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat.